selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama channel Arya Plastik dan Packaging ya. Kali ini saya tidak mengulas tentang dunia percetakan ya, tapi mencoba memberikan konten yang berbeda ya. Dalam arti saya di sini mencoba untuk memotivasi daripada teman-teman ya yang ingin memulai usaha. Itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan ataupun tidak semudah apa yang saya sampaikan, tapi pada intinya suatu usaha ya itu membutuhkan proses ya. Jadi proses ini memang tidaklah mudah ya teman-teman. Dalam arti apa yang saya sampaikan ini terkadang juga tidak semudah apa yang dipraktekkan ya, tapi paling tidak dengan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi terhadap teman-teman agar usaha yang dijalankan itu benar-benar terrealisasi ya, dan bisa terlaksana dengan baik dan sukses ya. Itu harapan kami, agar teman-teman juga bisa paling tidak dengan melihat channel kami ya, atau dengan melihat video kami, teman-teman bisa mempunyai inspirasi ataupun ide-ide ataupun bayangan yang notabene teman-teman ini masih terganjal ya dengan masalah apa yang teman-teman hadapi. Misalkan satu, masalah modal, kemudian masalah tempat dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh ya teman-teman, kita bicara dulu deh mengenai bidang pekerjaan ya. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman di sini agak bingung ya apa yang saya sampaikan, tapi saya berikan sedikit penjelasan ya, agar supaya teman-teman juga terbuka apa yang saya sampaikan. Tadi saya mengatakan bahwasanya kita akan telusuri lebih detail dulu ya dari jenis pekerjaan. Yang pertama, jenis pekerjaan itu ada yang namanya pekerjaan jasa ya, itu yang pertama. Yang kedua ada pekerjaan jenisnya dagang ya. Nah, kedua jenis ini kira-kira menurut teman-teman yang mana yang membutuhkan modal teman-teman? Pasti teman-teman mengatakan yang pakai dagang dong. Memang betul, dagang ini membutuhkan modal. Pertanyaan saya, ketika teman-teman tidak mempunyai modal dalam berdagang, apa yang teman-teman lakukan? Satu, mungkin pinjam uang di saudara, kemudian yang kedua pinjam di bank dan lain sebagainya ya. Sebenarnya hal semacam ini terlalu memaksakan ya, kalau boleh saya katakan terlalu memaksakan ya. Kenapa saya mengatakan terlalu memaksakan? Karena kapasitas seseorang ya, kapasitas kita, saya anggap diri saya ya, kapasitas kemampuan diri saya itu katakanlah 50%. Ketika kita merasa diri kita 100%, itu pasti yang 50% adalah beban. Nah, contohnya apa kaitannya dengan dagang tadi? Jadi gini, ketika teman-teman melakukan suatu usaha atau memulai suatu usaha itu dengan memilih jalan dagang, pasti yang pertama adalah modal. Jadi gini teman-teman, modal itu apa yang saya sampaikan tadi menjadi beban itu dari kapasitas kita ini, kemampuannya sekitar 50% ya teman-teman. Tapi kita paksakan sampai 100%. 100%-nya ya 50% sisanya ini apa? Jadi 50% diri kita, kemampuan kita maksimal. Lalu 50% satunya 50% sisanya ini apa? Yaitu tadi pinjam dana ke saudara, pinjam uang ke bank dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah beban daripada teman-teman sekalian ya. Jika teman-teman tidak mampu dengan melakukan kedua langkah ini ya, peminjaman dan lain sebagainya ya, ataupun banyak lah, kita ngomongnya secara luas ya. Dalam arti peminjaman itu
peminjaman ke saudara, kemudian ke yang ada kaitannya dengan apa ya, ya paling tidak kita punya teman lah, pinjam uang sana pinjam uang sini, kita punya saudara, kakak, adik dan lain sebagainya, pinjam sana pinjam sini. Terus yang kedua masalah pinjam di bank itu banyak, ada yang masukkan jaminan dan lain sebagainya ya, macam-macam ya. Tapi intinya gini teman-teman, jika teman-teman dirasa usaha yang teman-teman mulai ini mempunyai prospek yang besar dan tinggi, kalau perhitungan daripada teman-teman ini tadi dirasa untungnya cukup besar, teman-teman jangan memikirkan dari segi untungnya saja ya. Jadi teman-teman juga harus memikirkan daripada resikonya. Tidak semua usaha itu ramai ya. Tidak semua usaha, apapun usahanya itu tidak semua ramai. Pasti ada yang namanya pasang surut. Nah, apakah siap? Pertanyaan saya, apakah siap gitu loh teman-teman menghadapi beban 50%-nya ini tadi. Nah, alangkah baiknya ya teman-teman, alangkah baiknya menurut saya teman-teman jika ingin memulai suatu usaha dengan proses dagang, itu satu, teman-teman harus melihat dulu kemampuannya teman-teman dulu ya. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Ambil jalur yang kedua, yaitu jenis pekerjaan jasa. Jasa ini apa? Banyak sekali ya, teman-teman pasti tahu ya pekerjaan jenis jasa itu apa. Tapi yang saya maksudkan dengan jasa ini adalah jasa yang ada kaitannya dengan teman-teman jalankan nanti ketika teman-teman mau memulai merangkak ke proses dagang. Tahu ya maksud saya? Dalam arti gini, misalkan ini saya ambil contoh rokok lah ya, yang lagi rame kan proses rokok ya, produksi rokok. Jadi gini, jika teman-teman ingin memproduksi rokok ya, memproduksi rokok atau memulai usaha rokok, awalnya kan teman-teman tidak ada modal, kemudian teman-teman memaksakan diri dalam arti kemampuan saya sekian nih, uang saya sekian, modal saya sekian. Bahkan teman-teman misalkan tidak punya modal sama sekali, tapi saya ingin menjalankan bisnis rokok ataupun produksi rokok. Itu sebenarnya bisa teman-teman. Langkah yang dijalankan itu jangan ambil yang dagang dulu ya. Jangan ambil yang dagang dulu, tapi jalankan dulu proses jasanya. Misalkan, ini kita ambil contoh, kita jualan rokok yang legal ya. Bukan ilegal ya teman-teman. Kita jualan rokok yang legal. Nah, jadi gini, teman-teman bisa menjalankan proses secara alami ya, yang mana teman-teman mungkin bisa boleh saya katakan memulainya itu dari ada distributor ya, distributor rokok. Teman-teman boleh berkenalan dulu ya dengan distributor ini. Ini awalnya kita bilang jasa ya, berkenalan dulu dengan distributor ini. Kira-kira, tapi teman-teman paling tidak pendekatannya ini jangan langsung poin ya. Saya butuh ini, saya tidak punya modal, saya ingin menjalankan ini, jangan. Kita harus pendekatan dulu lebih jauh sampai benar-benar orang yang mempunyai distributor ini tadi yakin dan percaya dengan Anda. Dan Anda di situ akan bisa memulai bisnis yang langkah pertama, memulai pekerjaan bidang jasa. Mungkin apa yang saya sampaikan ini terasa nggak mungkin. Semuanya, segala sesuatunya itu bisa terjadi ya. Kalau Tuhan mengkehendaki itu tidak ada yang namanya tidak mungkin. Kun fayakun ya teman-teman. Dalam arti kita apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita impi-impikan itu akan terlaksana dengan baik ketika kita mempunyai motivasi dalam diri kita sendiri. Lalu ada niat, itu yang pertama niat, dan yang paling utama dari niat itu doa ya teman-teman.
Jadi seperti itu ya. Itu yang paling utama sekali. Jadi prosesnya seperti apa ya, itu tadi langkah pertama teman-teman bisa mendekatkan diri dulu kepada orang yang mempunyai barang itu tadi. Ya anggap aja lah boleh dikatakan karyawan freelance lah. Nah itu kan jasa sebenarnya, jasa teman-teman. Jadi teman-teman ikuti dulu alurnya. Jadi ketika ingin memainkan suatu peranan dalam proses bisnis, itu memang harus melalui tahap-tahapan yang dari dasar dulu ya. Tidak bisa langsung kita merangkak tahu-tahu kita jadi sukses, tidak ada cerita ya teman-teman. Jadi semuanya butuh proses, semuanya, bahkan pengusaha besar pun itu membutuhkan proses ya. Jadi tidak semudah apa yang saya sampaikan ini, tapi paling tidak saya memberikan alur dan langkah supaya teman-teman ini bisa terbuka. Oh iya ya, kenapa nggak saya lakukan gitu. Jadi yang paling utama itu kita jangan hanya kalau ingin menjalankan suatu bisnis ya ataupun suatu usaha, kita jangan hanya bilang seperti ini, usaha apa ya, usaha apa ya. Usaha yang baik adalah usaha yang sedikit dibicarakan tapi banyak dikerjakan. Dalam arti gini, ketika kita memulai bisnis, oh ini jalan nih, produk ini jalan, kita ambillah jalan langsung kesempatan itu, jangan kita memikirkan resikonya ya. Dalam arti ya itu tadi, resikonya kalau orang jasa itu kecil teman-teman, resikonya kecil, tapi yang paling utama dalam berbisnis ya, dalam berbisnis wirausaha itu yang paling utama adalah kepercayaan. Trust itu penting ya teman-teman. Dalam arti kepercayaan itu penting sekali. Hubungan kita dengan customer pun juga sangat penting sekali ya. Jadi kita kembali lagi ke proses apa yang saya katakan tadi ya. Kita pendekatan dulu ke distributor. Alangkah baiknya kita ya syukur-syukur di sana ada lowongan ya, ada lowongan, kita ambil dulu kesempatan itu sambil menyelam minum air teman-teman. Dalam arti apa? Kita bekerja meskipun notabene kita ikut orang ya, tapi dengan satu catatan, teman-teman jangan terikat ya. Ini saya mengatakan kenapa jangan terikat, karena proses keterikatan ini tadi berpengaruh sekali teman-teman. Karena apa? Kalau terikat kita dapat gaji. Proses dari bisnis yang kita jalankan itu kita harus menikmati prosesnya, itu baik manis maupun pahit. Kenapa saya mengatakan seperti? Kenapa saya juga mengatakan kenapa jangan terikat? Ketika kita terikat sama suatu perusahaan, manusia seperti kita ini ya teman-teman, itu bergantung kepada kebiasaan apa yang kita jalankan, ya itulah. Jadi ketika kita bekerja ikut orang, terikat, tiap bulan kita dapat gaji, kita dapat komisi, kita dapat apa yang reward yang didapatkan oleh perusahaan, itu akan menjadi terlena teman-teman. Dalam arti terlena ini kita akan mengikuti terus alurnya, tanpa kita sadari. Ketika kita lepas, itu mental kita itu akan down. Teman-teman mungkin agak bingung apa yang saya katakan, atau mungkin sudah paham ya, tapi yang bingung saya jelaskan seperti ini. Jadi gini, ketika kita kerja ikut orang sudah bertahun-tahun, mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas apapun, begitu perusahaan itu tidak membutuhkan Anda dipecat ataupun Anda mengundurkan diri, pasti semuanya mulai dari nol. Nah, mulai dari nol inilah tidak gampang teman-teman prosesnya ya. Jadi kenapa banyak sekali dari orang-orang yang dulunya pekerja kemudian menjadi wira swasta ya, itu banyak yang boleh dikatakan banyak yang merotol ya, boleh kasarannya seperti itu. Merotol itu dalam arti berguguran, karena mereka sudah terlena dengan proses penggajian tadi. Jadi ada yang namanya bahasa Jawanya itu njagakno ya.
dalam arti gitu ya teman, dalam arti kita jaga no gaji, gak usah gampang, bulan depan gajian ada bonus bla 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 bla. Itu proses yang dinikmati, proses yang dinikmati oleh seorang pekerja pada perusahaan, akhirnya terlena dengan apa yang didapatkan oleh perusahaan itu. Itu sebenarnya kalau kita berpikiran secara logis ya, memang betul, kita nggak menutup kemungkinan itu pasti butuh yang namanya uang. Tapi jika teman-teman mempunyai jiwa wira swasta, jiwa wira usaha, bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah muluk-muluk ya. Apa yang saya sampaikan ini kita ngomongnya kapasitas ke bawah ya, dalam arti menengah ke bawah. Kita bukan menengah ke atas. Kalau kita menengah ke atas pasti beda teman-teman. Semuanya ada jalurnya. Dalam arti jalurnya apa? Semua modal sudah tersedia ya. Nah, terkadang modal yang tersedia ini tadi kalau kita tidak pandai-pandai mengaturnya, pandai-pandai mengolahnya, itu banyak sekali juga yang berguguran. Tapi pada intinya kita kembali lagi ke masalah kenapa saya menyarankan teman-teman itu jangan menjadi karyawan terikat. Kalau bisa melalui proses sebagai karyawan freelance ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Freelance itu bebas teman-teman. Banyak kesempatan, banyak banyak apa yang kita lihat di lapangan, produk-produk apa yang di lapangan itu kita bisa jual. Kalau terikat kan tidak bisa kita jual ya. Dalam arti kenapa saya ngomong ada kesempatan? Kesempatan inilah yang sulit sekali biasanya orang-orang pekerja itu bisa, sebenarnya bisa, bukan sulit ya, tapi bisa. Cuman kadang kan sembunyi-bunyi ya, atau underground biasanya, seperti itu boleh dikatakan underground. Kenapa seperti itu? Karena memang mereka takut kalau ingin menjual produk yang bukan dari perusahaan itu. Nah, kenapa saya katakan tadi teman-teman jalankan model freelance. Misalkan ada rokok A, ini teman-teman deketi aja. Deketi, kalau sudah dapat trustnya, kepercayaannya, orang sudah percaya sama kita, kalau kita jalankan. Nah, itu yang paling modal, yang paling utama seperti itu. Nah, misalkan sudah ada kesempatan seperti itu, teman-teman bisa menjalankan proses proses boleh dikatakan proses pengembangan mental ya. Jadi kita kalau kerja tidak terikat, dengan terikat itu beda ya teman-teman. Kalau terikat, apa yang saya sampaikan tadi ya, itu tadi kita menjadi karyawan di suatu perusahaan itu dengan catatan kita dapat gajian. Tapi kalau freelance kan tidak ya. Jadi kita dapat penghasilan sesuai dengan apa yang kita jual. Apa yang kita semakin banyak kita jual, semakin banyak keuntungan kita. Semakin sedikit yang kita jual, semakin sedikit pula keuntungan kita. Nah, itu proses daripada kita mencapai suatu titik yang namanya proses pengembangan mental dalam memulai suatu bisnis. Sebenarnya proses ini kita bisa mendeteksi sejak dini ketika kita melakukan pekerjaan freelance. Di situ akan kita rasakan bahwasanya seorang bos ya, baik itu bosnya mohon maaf jualan tempe, jualan tahu dan sebagainya, mereka bos. Sekecil apapun bentuk pekerjaannya, sekecil apapun bentuk usahanya, ketika teman-teman sudah menjalankan, teman-teman adalah bosnya, bukan karyawan ya teman-teman. Teman-teman adalah bosnya. Apapun bentuk usahanya teman-teman, itu teman-teman adalah bosnya. Ingat, Bob Sadito mengatakan sekecil apapun pekerjaan yang kita jalankan itu kita adalah bosnya sendiri. Nah, inilah yang saya kutip dari beberapa pengusaha-pengusaha yang memang merangkaknya itu dari bawah. Nah, di sini saya ingin mengulaskan atau berbagi kepada teman-teman sekalian supaya bisa menggerakkan hatinya teman-teman, bahwasanya kalau ingin memulai suatu usaha itu banyak prosesnya ya. Alangkah baiknya teman-teman
dengan apa yang teman-teman tonton pada video ini bisa teman-teman jalankan, bisa terrealisasi dengan apa ya, dengan apa yang diinginkan teman-teman sekalian ya. Nah, langkah-langkah seperti itulah yang penting sekali dalam memulai suatu usaha. Itu prosesnya yaitu kita menguatkan mentalnya dulu, teman-teman. Nah, seperti apa, yaitu tadi kita kembali ke masalah freelance ya, serius freelance. Ini kita jalankan dulu. Meskipun misalkan tidak bisa, oh nggak ada mas, di tempat saya nggak ada tuh distributor. Teman-teman boleh menjalankan bisnis yang lain dulu, yang ada kaitannya dengan jasa. Kumpulkan modal sebanyak-banyaknya, lalu mulailah teman-teman menjalankan bisnis yang utama. Yang diinginkan teman-teman adalah bisnis dagang. Nah, banyak langkah ataupun banyak jenis pekerjaan jasa maupun jenis pekerjaan dagang ya, tapi pada intinya teman-teman apa yang diinginkan, usaha dagang yang diinginkan teman-teman itu ya itu yang harus dijalankan. Karena namanya pekerjaan itu tidak apa ya, tidak bisa hanya semena-mena kita, wah udah saya bisnis ini tidak bisa, teman-teman. Pekerjaan itu harus dicintai. Sama halnya kalau kita mempunyai istri, sama halnya kita mempunyai mempunyai jenis pekerjaan, itu boleh dikatakan pasangan hidup kita. Nah, boleh dikatakan seperti itu. Karena apa? Kita kemana-mana membawa nama perusahaan kita ataupun membawa nama usaha kita ya, membawa nama usaha yang kita jalankan. Nah, mindset inilah yang terkadang-kadang seseorang itu kadang lupa. Jadi ketika kita mencintai suatu pekerjaan ataupun mencintai usaha yang kita jalankan, itu terkadang orang hanya mengesampingkan 1 menit, 1 detik, bahkan sekecil apapun. Kita perlu yang namanya men-setting pemikiran kita bahwasanya kita ini hidup ya berdampingan dengan usaha kita, dengan apa yang kita jalankan. Banyak terkadang seseorang memulai usaha itu tergesa-gesa ya teman, itu banyak sekali. Jadi awalnya dia punya modal besar, katakanlah saya ada nih uang 10 juta, saya ingin membeli ini, membeli itu untuk bisnis ini, bisnis itu ya. Tujuannya membeli ini kan dia supaya memutar. Itu kadangkala dari apa yang dijalankan oleh teman-teman itu seperti itu. Awalnya kan coba-coba ya teman-teman. Tapi ada juga yang namanya coba-coba ini bisa sukses, ada. Saya tidak menutup kemungkinan, tapi usaha kita ini paling tidak harus benar-benar apa yang kita inginkan di awal itu harus bisa terrealisasi di titik dimana kita sudah bisa menguasai bidang apa yang kita bisa jalankan ya. Mungkin teman-teman masih agak bingung ya apa yang saya sampaikan, tapi intinya gini teman-teman, ketika kita memulai suatu usaha, ketika kita tidak punya modal tapi angan-angan kita tinggi, cita-cita kita tinggi, itu kita pendam dulu, kita jalankan dulu pekerjaan yang ada ya. Pekerjaan yang ada apa, misalkan kita nggak punya modalnya, kerja jasa dulu lah, cari sebanyak-banyaknya uang, kumpulkan modal, kemudian baru modal sudah terkumpul dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita capai ya, dengan modal ini kita masukkan ke bisnis yang utama yang diinginkan oleh teman-teman sekalian ya. Jadi intinya gini ya teman-teman, pada pembicaraan saya kali ini, ketika teman-teman ingin memulai usaha itu jangan terlalu memaksakan diri ya. Yang pertama, lihat batas kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu melakukan itu dengan kapasitas kita, jangan dipaksakan, karena nanti akan berimbas, feedbacknya itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, niat. Ini sangat penting sekali ya teman.
Niat ini sangat penting ketika kita ingin menjalankan suatu usaha ya, niat ini yang paling utama. Yang ketiga doa ya teman-teman, dalam arti apa yang kita inginkan ya ada semacam ya ijabah lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi kita doa apa yang kita inginkan mudah-mudahan bisa tercapai. Hal yang tidak mungkin bisa mungkin saja terjadi ya teman-teman, kalau kita memang benar-benar niat ingin membuka usaha, itu pasti akan dibukakan jalan ketika kita mendoakan berdoa kepada yang di atas ya. Jadi 3 ini adalah langkah yang terpenting. Terus kemudian teman-teman misalkan ini, Mas, saya ingin punya usaha tapi saya tidak punya tempat. Jadi gini teman-teman, tempat itu sebenarnya hal yang terpenting sebenarnya ya. Hal yang terpenting memang kalau kita berbisnis dagang ya, itu tempat itu memang penting. Tapi alangkah pentingnya kita itu bukan memikirkan tempat, tapi bagaimana kita bisa memikirkan gimana cara kita menjual produk ini tanpa kita menyetok barang. Nah ini kalau saya bahas masalah bisnis lebih jauh, ini panjang ceritanya teman-teman, bisa durasinya sampai 2 jam lebih nih. Tapi biasanya kalau saya bicara mengenai bisnis ya, kita kalau ketemu sama orang-orang sama bisnisnya, udah namanya waktu pasti lupa teman-teman, karena kita sudah satu server, boleh dikatakan seperti itu, satu jaringan ya. Kalau sudah satu jaringan pasti lama ngobrolnya, kita pasti lama. Bahkan rokok ini, namanya rokok ini udah pasti siap dua pak ya. Kalau nggak 2 pak ya teman-teman tahu sendiri lah, kalau kita udah ketemu teman, ketemu andai tolan dan lain sebagainya yang notabene pemikirannya sama, itu pasti panjang ceritanya, pasti panjang. Apalagi yang dibicarakan masalah bisnis, yang satu saling memberikan saling memberikan motivasi dan memberikan pengalamannya, kita juga sebaliknya, jadi ada feedbacknya. Nah di situ udah nggak ada berhentinya kalau seperti itu ya. Jadi intinya gini ya teman-teman, dalam video, kesimpulan daripada video yang saya buat ini adalah jalankan dulu apa yang teman-teman punya. Misalkan teman-teman nggak punya apa-apa ya, jalankan dulu pekerjaan jenis jasa dulu. Apapun jenis jasanya, misalkan yang di luar daripada apa yang saya katakan di awal tadi, masalah distributor, misalkan teman-teman gini deh, saya ambil contoh gini, teman-teman ingin usaha produksi rokok tadi kan ya, produksi rokok. Misalkan teman-teman nggak bisa melakukan apa yang saya katakan tadi, ya coba usaha jasa lainnya, misalkan pengurusan jasa pengurusan jasa SIM, ataupun pengurusan jasa macam-macam ya, banyak. Bahkan bukan hanya pengurusan, ada yang jasa lain-lain dan lain sebagainya, yang notabene memang dunia itu dunia freelance ya, bukan dunia terikat ya jasa ya. Jadi jangan sampai kita terikat dengan suatu pekerjaan itu ya, ini kalau freelance ya. Tapi kalau udah tercapai, barulah kita memulai apa yang kita inginkan di awal. Jadi kita jangan memaksakan diri, melihat kemampuan kita, apa yang kita inginkan ya, kita harus melalui prosesnya. Memang proses itu nggak gampang teman-teman. Semua bos-bos besar pun, baik itu bos yang pemilik pabrik besar, itu mau melalui proses. Cuman bedanya kan mereka memang dari awal sudah ada dana ya. Nah kalau kita orang menengah ke bawah, ataupun bahkan orang ke bawah ya, sama gitu loh. Kalau kita ingin ada kemauan, ada niat, ada ikhtiar ya, kalau memang kita niat insun untuk usaha ya, pasti ada jalan, pasti ada jalan. Yang penting mental dulu kita kuatkan dulu. Oke, baik teman-teman, mungkin apa yang saya sampaikan ini, jika ada yang kurang, ataupun ada teman-teman yang bisa memberikan sedikit tambahan dan lain sebagainya, bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Di sini memang saya buat video biar tidak bosan lah,
dunianya percetakan aja. Nanti kalau ada apa namanya, ada waktunya baru saya upload lagi. Tadi biar ada motivasinya juga teman-teman melihat channel kami, dan semoga aja channel kami ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman juga yang melihat. Jadi ada gregetnya, paling tidak oh iya ternyata masuk ya, bener ya apa yang disampaikan. Tinggal apa yang kita lihat ini, apa yang kita pantau ini, mau enggak kita menjalankan. Di situ ada kesempatan, kenapa kita nggak ambil aja kesempatan itu gitu. Kesempatan nggak datang dua kali ya teman-teman. Jadi kesempatan hanya datang satu kali, dan itu pun apa ya, dan itu pun apa ya, waktu ya, dalam arti kita ini dikejar waktu. Nah seperti itu, boleh dikatakan seperti itu. Jadi kesempatan itu adalah waktu, kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Kesempatan adalah waktu yang tidak akan kembali. Nah makanya semoga apa yang saya sampaikan ini mendapat secerca harapan ya bagi teman-teman, dan semoga teman-teman bisa merealisasikan apa yang diinginkan dari awal ya, ingin memulai usaha dengan bisnis apapun jenis bisnisnya, baik itu jasa ataupun dagang ya. Semoga bisa terrealisasi dengan baik dan sukses ya teman-teman. Saya pun kalau melihat teman-teman yang menonton video ini sukses, saya pun senang, meskipun saya tidak tahu prosesnya teman-teman seperti apa, dan saya juga tidak tahu kesuksesannya teman-teman itu dari bidang apa. Karena memang saya jauh, dan saya hanya bisa memberikan motivasi melalui video ini. Apa yang saya ingin sampaikan, apa yang pengalaman apa yang saya pernah alami, itu saya bagikan ke teman-teman semua, supaya teman-teman ada motivasi dalam diri teman-teman agar bangkit dan bisa sukses dalam menjalankan karirnya. Baik, itu aja teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang berkenan ya, yang notabene apa yang pengalaman kita yang pernah jalani ya, seperti itu ya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mengambil hikmahnya ya bagi teman-teman sekalian. Baik, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.